Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri 1109. Tuanku, kenapa kamu merebut begitu banyak batu surgawi asal Dao? Melihat bagaimana Luo Xiu terus-menerus merebut batu surgawi asal Dao, Hu Qingqing tidak bisa menahan rasa penasaran. Meskipun batu surgawi asal Dao memiliki efek yang lebih baik dalam latihan dibandingkan kristal darah, itu tetap tidak sebanding dengan batu leluhur Taichu. Seharusnya Luo Xiu tidak sampai tergila-gila hanya untuk beberapa batu surgawi asal Dao. Karena seseorang memberitahuku bahwa batu surgawi asal Dao dapat digunakan untuk meramu pil Dewa Dao Tian, yang merupakan benda yang bisa meningkatkan tingkatan hukum, jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Pil Dewa Dao Tian, Hu Qingqing menggelengkan kepalanya, jelas ia belum pernah mendengar tentang pil ini, namun efek peningkatan tingkatan hukum yang dijelaskan cukup mengguncang hatinya. Seperti yang diketahui, efek pil umumnya adalah untuk meningkatkan tingkat kultivasi, kesadaran, tubuh fisik, atau untuk penyembuhan atau peningkatan kekuatan. Namun, pemahaman tentang tingkatan hukum yang dipahami oleh para kultivator bela diri adalah sesuatu yang sangat abstrak, dan peningkatan tingkatan hukum melalui pil adalah pertama kali ia dengar. Sebenarnya, apakah pil Dewa Dao Tian yang disebutkan oleh Lu Juezi itu ada atau tidak, Luo Xiu sendiri juga tidak tahu. Tetapi, mengingat latar belakang menara langit yang sangat misterius, dan mengingat tempat ini yang menghasilkan batu surgawi asal Dao, ia meyakini bahwa batu surgawi asal Dao pastinya tidak hanya memiliki kegunaan yang tampak di permukaan saja. Lagi pula, keluarga 12 Istana Langit juga sedang mengumpulkan batu surgawi asal Dao, dan dengan 20 buah batu surgawi asal Dao, seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah sumber Dao. Ini menunjukkan bahwa batu surgawi asal Dao jelas bukan barang biasa, hanya saja kegunaannya yang spesifik tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Selain itu, Luo Xiu juga memberitahukan Hu Qingqing tentang pertemuannya dengan Lu Juezi. Ketika dia berhasil mengumpulkan cukup banyak batu surgawi asal Dao, ia berencana untuk pergi sendirian tanpa membawa Hu Qingqing, karena jika ada bahaya, dia mungkin tidak dapat melindungi mereka berdua. Meskipun Hu Qingqing tidak ingin Luo Xiu pergi sendirian, ia juga menyadari bahwa kemampuannya mungkin tidak bisa membantu banyak. Meskipun ia adalah reinkarnasi dari seorang ahli level tertinggi, ia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Luo Xiu dan Lu Juezi. Setelah mencapai lantai ke-12 Menara Langit, ia juga telah mendaki puncak gunung dan bertemu dengan Lu Juezi. Namun, pada waktu itu, ia tidak mengetahui identitasnya, dan juga tidak dihargai oleh Lu Juezi. Jika ia dihargai, tentu saja Lu Juezi sudah mengundangnya untuk bekerja sama. Beberapa bulan berlalu, dan tiba-tiba Luo Xiu menerima pesan dari Lu Juezi. Ia mengeluarkan manik komunikasi dan mengarahkan kesadarannya ke dalamnya. Suara Lu Juezi terdengar di telinganya, apakah kamu belum berhasil mengumpulkan batu surgawi asal Dao? Aku sudah mengumpulkan semuanya, aku menunggumu di sana. Aku akan segera datang, kata Luo Xiu, lalu menyimpan permata komunikasi itu dan berkata kepada Hu Qingqing, kamu harus berhati-hati, ambil dulu beberapa bendera dan pelat penataan ini. Luo Xiu mengeluarkan beberapa bendera dan pelat formasi yang ia buat sendiri dan mengajarkan Hu Qingqing cara mengendalikannya. Dengan bantuan formasi ini, jika mereka kembali diserang, setidaknya Hu Qingqing tidak akan sebodoh seperti yang sebelumnya. Aku akan berhati-hati, tetapi simpan saja itu untuk dirimu. Hu Qingqing menolak dengan tegas, karena dia tahu Luo Xiu akan bertemu dengan Lu Juezi yang memiliki identitas besar dan kuat. Dia khawatir Luo Xiu bisa saja dirugikan atau diperdaya. Aku sudah membuat banyak, masih ada beberapa lagi, ambil saja, kata Luo Xiu sambil memaksa memberi cincin penyimpanan yang berisi bendera dan pelat penataan kepada Hu Qingqing. Tuanku, berhati-hatilah, kata Hu Qingqing dengan mata lembut dan penuh kasih, menatap Luo Xiu. Jangan khawatir, Lu Juezi takkan bisa mengalahkanku, jawab Luo Xiu sambil tersenyum ringan, lalu melompat dan menghilang ke udara. Sebenarnya, Luo Xiu sudah mengumpulkan 100 batu surgawi asal Dao sejak lama. Ia tidak segera menghubungi Lu Juezi karena ia ingin mengumpulkan lebih banyak batu surgawi asal Dao dan juga tahu bahwa Lu Juezi pasti akan menghubunginya segera. Cincin penyimpanannya hampir penuh dengan 200 batu surgawi asal Dao, dan ia yakin Lu Juezi pasti mengumpulkan jumlah yang tidak kalah banyak. Pembersihan mereka berdua di lantai ke-12 Menara Langit telah membuat banyak orang kehilangan kesempatan memasuki tanah sumber Dao. Ketika ia sampai di puncak gunung lantai ke-12 Menara Langit, Luo Xiu melihat Lu Juezi yang sudah menunggunya. Saudaraku, kamu datang terlambat, kata Lu Juezi sambil memandang Luo Xiu dengan tatapan tenang. Batu surgawi asal Dao yang kutemukan terlalu sedikit, aku harus merebut banyak baru berhasil mengumpulkan 100, jawab Luo Xiu dengan sedikit penyesalan. Ambil batu surgawi asal Daomu, kata Lu Juezi tanpa banyak berbicara. Setelah itu, keduanya mengeluarkan 100 batu surgawi asal Dao dari cincin penyimpanan mereka masing-masing.
200 batu surgawi asal Dao yang bersinar dengan warna dan kilau berbeda terhampar bersama, memancarkan cahaya dewa yang mempesona. Dari lantai pertama hingga 12 menara langit, batu surgawi asal Dao ditemukan di setiap lapisan, masing-masing mewakili hukum dasar yang berbeda, sehingga di sini mereka dapat menemukan 12 jenis batu surgawi asal Dao. Lu Juezi tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya menjadi lebih serius saat dia mengangkat tangannya. Batu surgawi asal Dao mulai jatuh di posisi yang berbeda, menciptakan resonansi yang unik di antara mereka. Luo Xiu memperhatikan setiap gerakan kecil dari Lu Juezi, tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dalam pengaturan batu surgawi asal Dao tersebut. Meskipun gerakannya terlihat seperti pembentukan formasi, namun tidak ada tanda formasi sama sekali. Luo Xiu sangat terampil dalam ilmu formasi, sehingga ia tahu bahwa setiap formasi pasti meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Jika sebuah formasi tidak meninggalkan tanda sama sekali, itu hanya menunjukkan bahwa tingkat formasi tersebut sangat tinggi dan melampaui batas kemampuannya. Teman Dao, apakah ini sebuah formasi? Tanya Luo Xiu, mengungkapkan kebingungannya. Lu Juezi mengangguk dan tersenyum, teman Dao yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi dan bakat terbesar sepanjang zaman, benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Ini memang sebuah formasi, yang disebut sebagai formasi Dewa Dao Tian, yang diciptakan oleh orang-orang kuno ribuan tahun lalu untuk menembus penghalang menara langit. Begitu, Luo Xiu tersenyum dingin di luar, namun dalam hatinya ia merasakan ketegangan. Mengingat beberapa hal yang sebelumnya diceritakan oleh Lu Juezi, Luo Xiu bisa menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sebelumnya atau saat ini, Lu Juezi pasti telah menemukan sebuah reruntuhan dari zaman yang lebih kuno daripada zaman Taichu dan mendapatkan peluang besar dari tempat itu. Baik informasi yang tercatat dalam buku catatan maupun formasi Dewa Dao Tian ini adalah sesuatu yang luar biasa. Teman Dao Luo, waktu yang kita miliki tidak banyak lagi, setiap kali menara langit dibuka, durasinya adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun, kita akan dikirim keluar, kata Lu Juezi, sambil melemparkan sebuah slip giok kepada Luo Xiu. Luo Xiu menangkap slip giok tersebut, tetapi sebelum ia memeriksanya, Lu Juezi berkata, formasi Dewa Dao Tian ini terlalu kuat, saya tidak bisa menggerakkannya sendiri, jadi saya membutuhkan bantuanmu, teman Dao. Slip giok ini berisi metode untuk mengaktifkan formasi Dewa Dao Tian. Mendengar hal itu, Luo Xiu merasa seolah mendapatkan harta karun, sebuah formasi dan metode yang belum pernah ia pelajari sebelumnya adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga bagi setiap master formasi. Mungkin melalui metode ini, ia bisa merasakan dan memahami prinsip-prinsip formasi yang lebih dalam, meningkatkan kemampuan formasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Bakat luar biasa yang disebut-sebut sebagai yang tak tertandingi itu bukanlah tanpa alasan, meskipun metode formasi ini sangat kompleks, Luo Xiu hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk menguasainya. Hasil ini membuat Lu Juezi terkejut. Ia jelas ingat saat pertama kali ia mempelajari metode formasi Dewa Dao Tian, ia membutuhkan hampir 6 bulan untuk memahaminya. Selisih antara beberapa detik dan 6 bulan itu begitu besar, hampir bisa dianggap melampaui batas logika. Benar-benar bakat yang menakutkan, pikir Lu Juezi dalam hati. Meskipun ekspresi Lu Juezi tidak berubah, ia sangat mengagumi kemampuan Luo Xiu untuk belajar begitu cepat. Namun, ia tidak tahu bahwa kecepatan belajar Luo Xiu bukan hanya karena bakat dan pemahaman yang menakutkan. Selain itu, teknik Dewa Perubahan juga berperan besar, karena teknik Dewa Perubahan sangat terampil dalam pengembangan dan pemahaman. Meskipun Luo Xiu telah menguasai metode formasi tersebut, itu belum berarti ia memahami keajaiban dari formasi Dewa Dao Tian. Karena kunci dari sebuah formasi adalah diagram formasi, meskipun dengan kemampuan luar biasa teknik Dewa Perubahan, ia tidak akan mampu merancang formasi Dewa Dao Tian yang lengkap hanya dengan mengandalkan metode formasi itu saja. Tentu saja, Lu Juezi tidak akan memberikan diagram formasi itu kepada Luo Xiu. Keduanya kemudian memusatkan kekuatan mereka dan mulai menjalankan metode formasi tersebut, tenaga spiritual mereka berputar dengan cepat. Deng, 200 batu surgawi asal Dao bersinar lebih terang lagi, sinar-sinar ilahi berkumpul di udara, dan ruang mulai terbelah perlahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Begitu lambat, Luo Xiu mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Dengan kecepatan seperti ini, untuk membelah ruang menjadi sebuah saluran yang bisa dilalui, mereka butuh lebih dari setahun. Ia menatap Lu Juezi, dan sebelum ia berbicara, Lu Juezi sudah berkata, ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Karena kekuatan kita masih kurang, kita hanya bisa mengaktifkan formasi Dewa Dao Tian hingga tingkat ini. Mendengar itu, Luo Xiu dengan kecerdasannya segera menyadari bahwa Lu Juezi tidak menyembunyikan apapun dalam hal ini. Dari metode formasi saja, ia sudah bisa mengetahui bahwa formasi Dewa Dao Tian ini sangat kuat, dan mengingat kekuatan Lu Juezi yang sekarang baru mencapai puncak 8 level Dewa Iblis, sangat wajar jika dia tidak bisa mengaktifkan formasi ini dengan kekuatan lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat, seperti yang Lu Juezi katakan, waktu yang mereka miliki semakin sedikit, dan batas 3 tahun semakin dekat. Mempertahankan formasi Dewa Dao Tian selama itu sangat menguras kekuatan mereka, dan selama setahun ini, mereka harus sering mengonsumsi pil untuk memulihkan kekuatan mereka yang terkuras. Puncak gunung tempat mereka berada telah dikelilingi oleh formasi Dewa Dao Tian, sehingga meskipun ada orang yang datang, mereka tidak akan bisa masuk untuk mengganggu.
Akhirnya, setelah setahun, ruang tersebut akhirnya terbelah dan membentuk sebuah saluran yang bisa dilalui. Formasi Dewa Daotian tertutup. Lu Juezi tiba-tiba berteriak keras, tangannya bergerak semakin cepat dan retakan. Ruang yang terbelah dengan cepat dipertegas. Luo Xiu yang melihat ini tahu bahwa metode formasi yang diajarkan oleh Lu Juezi tidaklah lengkap, dan meskipun hubungan mereka tampak harmonis, sebenarnya mereka berdua saling menjaga dan menyembunyikan beberapa hal di dalam hati mereka. Bersambung.